Dengan topik kita malam hari ini, yaitu manajemen hutang. Singkat cerita, saya nggak harus menyebutkan perusahaannya atau nama PT-nya, saya nggak harus menyebutkan. Eh, Bagi saya perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar dan sangat diperhitungkan di kota kecil tersebut, yang ada di Jawa Timur, yang tempat saya bantu. Jadi eh, apa? Mereka ini laki-laki 4 bersaudara. Nah, kedua orang tuanya itu sebenarnya yang merintis usaha ini, dan hingga akhirnya jadi besar. Dan singkat cerita 2021 ini kedua orang tuanya itu meninggal karena COVID. Nah, jadi 4 orang anak ini mereka terbiasa ikut orang tua. Jadi pekerjaan ataupun hasil dari jerih payahnya itu mereka itu sudah terbiasa menerima hasil dari jerih payah kedua orang tua ini. Nah, jadi secara tidak langsung 4 orang ini tidak ngerti tentang jiwa mengelola perusahaan orang tuanya. Nah, singkat cerita itu dan pas orang tuanya nggak ada, nah 4 orang ini kebingungan perusahaan ini mau dijalanin gimana. Nah, saking bingungnya ini sampai mereka ini punya istri masing-masing, dan salah satu istrinya itu kebetulan berteman baik dengan saya dan teman saya, teman kami ya. Pernah pernah kuliah bareng di Ubaya. Nah, singkat cerita mereka itu minta sharing, ya, sharing konsultasi tentang pekerjaan dan perusahaan ini eh, berikutnya itu bagaimana secara manajemen, ataupun mulai dari keuangannya, mulai dari operationnya, kedepannya ini bagaimana. Nah, eh, singkat beberapa awal bulan kemarin November, mereka berdua ini sempat datang ke Surabaya. Kita ngobrol berempat dan segala macam. Kita nggak bisa menganalisis data karena kan saya dengan partner saya itu nggak berhubungan langsung dengan staff yang ada di perusahaan tersebut. Nah, akhirnya mau nggak mau, minggu lalu saya dari Surabaya perjalanan 7 jam naik kendaraan, karena bagi saya kalau ada kendaraan sendiri itu mobilitasnya itu lebih gampang. Nah, akhirnya saya datang ke tempat tersebut. Rabu pagi saya berangkat, siang itu saya sampai. Terus kami nggak langsung kerja, kami ketemu dengan beberapa teman-teman yang kebetulan juga punya usaha, salah satunya ada usaha rumah sakit. Nah, di sana kami itu ngobrol banyak hal tentang kota kecil yang bisa dibilang patut diperhitungkan untuk usaha berbisnis ya, karena banyak banyak perusahaan-perusahaan besar yang buka cabang di sana, karena lokasinya itu cukup strategis ya, banyak orang berdatangan, bandaranya juga menampung pesawat-pesawat yang memang memungkinkan untuk pebisnis datang ke sana. Nah, baru hari Kamisnya ini benar-benar saya dan partner saya itu terjun ke lapangan, ketemu dengan divisi accounting, ketemu dengan divisi keuangan, gudang, stok ya, berhubungan sama stok, ketemu dengan divisi penjualan, pemasaran, semuanya. Nah, jadi saya itu masuk eh, per departemen, melakukan interview, ngobrol, bertanya tentang job desk dan segala macam. Poin pentingnya adalah ternyata mereka itu bekerja autopilot. Jadi mereka itu sudah bekerja bekerja saat saya datang itu bekerja sesuai sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum orang tuanya meninggal sampai saat ini, setahun mereka kerja, ya nggak ada yang berubah, kerja aja ya. Pada saat saya datang ke sana ternyata ada beberapa pekerjaan yang di luar sistem, di luar alur kerja, tapi tetap mereka itu kerjain. Contoh semisal ada program dan ada Excel. Mereka melakukan dua pekerjaan atau dua aktivitas ya. Jadi dua-duanya ini eh, validasinya itu juga patut dipertanyakan. Mereka ngentri ke Excel, mereka ngentri ke suatu program atau aplikasi, dan hasilnya itu tidak valid
ya, tidak match. Contoh semisal antara stok barang dengan data di Excel dan data di program itu hasilnya itu nggak sama. Karena kan kalau kalau di program itu kita contoh seperti di Indomart ya. Indomart itu ada barang yang terdisplay di sana. Tentunya kan ada bagian logistik yang membawa barang tersebut di entry ke dalam suatu sistem barulah masuk ke toko. Nah, ini kan ada distribusi barang. Nah, ini sistem sistem informasi ini bekerja di sana. Nah, Waalaikumsalam. Monggo nggak apa-apa Mbak Ina. Kita belum mulai kok, baru sharing-sharing. Ya, ada sistem yang membantu si pekerja-pekerja ini memudahkan untuk pencatatan, kontrol hingga apa rekonsiliasi. Jadi ada barang datang dari truk ya, misal dari truk itu barang datang transit dulu ke kasir atau mungkin ke sistem. Ke sistem mereka entry ada barang masuk apa fit in lah ya, fit in istilahnya ya. Jadi masuk eh, langsung terdisplay di stok. Nah, contoh misal ada barang datang 10 di entry ke dalam sistem baru masuk rak penjualan 10. Nah, ketika ada pelanggan datang, mereka kan ngambil ngambil barang tersebut dari 10 itu mereka ngambil dua. Mereka bawa ke sistem atau ke kasir, beli barang dua. Berarti kan sisanya antara sistem yang diinput tadi dengan barang yang sisa itu sama kalau di Indomart ya. Tapi di perusahaan ini tuh beda antara stok barang dengan sistem baik itu Excel maupun program itu beda. Makanya kalau nggak ada perubahan bulan depan saya itu datang lagi untuk mengkonfirmasi ulang. Dari kunjungan saya terakhir, saya bikin sistem alur kerja mulai dari stok hingga hasil itu harus balance antara pencatatan dengan fisik itu harus balance. Nah ini mereka punya pekerjaan 1 bulan untuk apa merapikan itu dari sharing-sharing saya seminggu apa 4 hari kemarin 3 hari kemarin itu saya datang ke sana untuk memastikan bahwasanya pekerjaannya itu jalan. Nah, Pak, apa mungkin itu terjadi penyelewengan karena kan bos besarnya kan sudah meninggal. mm-mm. Nah Apa mungkin? kebanyakan teman-teman di daerah ya ini memang tidak semuanya, tapi dari semua yang saya interview mereka itu memang apa ya eh, bukan nggak ada penyelewengan, tapi mereka itu kecenderungan terlalu polos dan lugu. Jadi kalau bos yang dulu-dulu itu kan sistemnya otoriter. Kalau nggak dicambuk, mereka nggak jalan, ya. Dan ini barang-barang ini kan bukan barang-barang yang seperti di toko berlian atau di toko emas atau mungkin barang-barang yang mereka konsumsi setiap hari, bukan. Ini di bidang otomotif. Jadi kecenderungan perempuan-perempuan ini yang jadi admin, mereka itu tidak terlalu terlalu mengerti bahwasanya barang ini harganya sekian, barang ini harganya sekian, mereka tidak terlalu mengerti. Jadi mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, jadi ya ya seperti bisa dibilang seperti robot. Jadi datang, terus buka laptop, terus entry transaksi. Jadi eh, ke apa ya? Mereka itu benar-benar tidak mengerti bahwasanya pekerjaan yang mereka lakukan itu berhubungan dengan laporan keuangan. Mereka hanya catat, entry. Padahal kalau nggak sungguh-sungguh melakukannya, hasil dari laporan keuangan ini bisa jadi tidak valid. Contoh di gudang. Di gudang ini kan berhubungan dengan stok barang. Stok barang dan di laporan keuangan itu bisa jadi persediaan. Nah, di laporan keuangan kalau teman-teman masih ingat kan ada aset, kas, piutang, hutang, dan persediaan barang. Kalau ini perusahaan dagang kan berhubungan sama persediaan barang. Ya, kalau misal stoknya itu nggak balance dengan fisik, dengan catatan, persediaan yang ada di laporan keuangan ini kan tentunya nggak valid laporannya. Tuh, pertama. Jadi ada barang yang di catatan itu nggak ada, tapi fisiknya ada. Begitupun sebaliknya, fisik nggak ada, di catatan itu nggak ada. Jadi antara penamaan barang dengan penamaan di sistem itu juga bisa berbeda, ya. Karena saya berasumsi eh, PIC tersebut atau staf tersebut dipekerjakan atau ditempatkan di divisi tersebut, mereka secara pengetahuan itu kurang, atau secara pengetahuan itu mereka mumpuni hanya saja secara administrasi mereka kurang, ya.
Karena kan kalau di gudang itu nggak berhubungan sama fisik saja pekerjaannya, tapi secara administrasi kan juga mereka harus paham. Ya, makanya kepala gudang ada staf gudang atau administrasi gudang, karena ini saling melengkapi. Ya, ini kemarin saya baru stok. Nah, terus hari kedua hari Jumat ini berhubungan dengan rekening koran. Jadi ada uang masuk dengan invoice itu mereka menguranginya itu juga ada kekeliruan. Ya, meskipun nomor invoice-nya berapa, di rekening koran masuknya itu berapa, mereka itu tidak tutup. Tutup dalam artian eh, melakukan pelunasan di suatu suatu laporan Excel-nya. Nah, ini sebenarnya pekerjaan yang rutin mereka lakukan, hanya ketelitiannya dari teman-teman di perusahaan tersebut kurang. Ya, jadi kalau dari laporannya, karena kan kalau kas pasti kan berpengaruh terhadap kas keluar sama kas masuk. Ya, kas ini masuk ke perusahaan atas dasar apa? Mungkin pelunasan piutang, misal ya. Nah, ini kan laporannya kan harus match. Dana masuk di rekening bank, dilakukan pelunasan di laporan ini. Nah, harusnya kan match ya. Dan itu juga nggak ada yang match. Saya sempat saya sampai share nomor handphone saya. Silakan kontak kapanpun. Yang penting adalah hasil akhirnya suatu laporan keuangan ini adalah harus valid. Jangan sampai mereka bekerja hanya sekedar rutinitas saja. Dan apapun hal yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas saja, kita nggak mengkoreksi hasil pekerjaan kita secara mandiri, itu juga akan berdampak terhadap ya hasil akhirnya. Ya, kalau di perusahaan kan hasil akhirnya kan adalah laporan keuangan ya, mulai dari kas, mulai dari aset-aset, utang dan segala macam kan hasil akhirnya adalah ini, ya, laporan keuangan. Makanya sebenarnya pada saat bulan lalu si suami istri ini datang ke Surabaya, mereka itu sharing terkait laporan keuangan. Mereka mengantisipasi kalau-kalau ada sampling pajak dari KPP. Bahwasanya perusahaan ini omsetnya berapa, ya. Terus setor pajaknya ke negara itu rutin atau tidak. Misalkan ini kan samplingnya dari pajak kan seperti itu. Nah, sebelum terjadinya sampling pajak, mereka itu sudah antisipasi bahwasanya sistemnya di perusahaan alur kerjanya itu harus match ya antara fisik maupun laporan itu harus cocok. Termasuk pekerjaannya teman-teman secara job desk-nya itu ya juga juga harus di cross check secara individu ya. Nah, generasi generasi kedua yang meneruskan ini karena memang secara pengetahuan untuk mengelola perusahaan kan memang eh, dibilang kurang ya karena memang dari dulu hanya ikut-ikutan saja keluarga kemana ikut tapi tidak benar-benar belajar mengelola perusahaannya. Bahkan mereka ini juga belum pernah kerja ikut orang ya jadi secara mental terbentuknya ya 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 seperti seperti itu. Jadi banyak yang perlu diperbaiki bukan hanya dari stafnya ternyata saya simpulkan dari pengelola perusahaannya, yaitu penanggung jawabnya, entah itu owner ataupun direkturnya, saya asumsikan memang kurang, ya. Nah, dari sisi itu akan berdampak terhadap ya kualitas staf yang ada di sana. Jadi semua perusahaan itu kalau dari leadershipnya itu kurang, jadi di bawahnya itu juga akan ikut. Nah, jadi sepulang dari kota tersebut, saya sempat kontak-kontakan. Nah, suami istri ini memang bukan bukan seperti orang tuanya yang otoriter ya, yang kalau nggak dicambuk mereka nggak jalan. Jadi lebih ke humanis ya kalau menurut saya. Jadi lebih ke komunikasi, pendekatan personal. Nah, ini generasi-generasi sekarang kalau memimpin kan kebanyakan seperti itu. Nah, itu mungkin dianggapnya oleh staf-staf yang senior ini kok nggak ada greget ya. Padahal setiap orang itu memiliki gaya kepemimpinan berbeda-beda. Ya. Jadi yang paling penting pemimpin itu sabar ataupun nggak sabar ataupun jahat ataupun baik. Yang penting adalah kontrol dari aktivitas pekerjaannya itu harus terstruktur. Jadi maksudnya adalah kalau minggu ini yang dikerjakan oleh staf ini apa saja, reportnya apa. Nah itu reportnya itu yang dimonitor oleh seorang kepala bagian ataupun pimpinan. Ya, jadi bukan hanya sekedar mereka datang, cek log, duduk,
Apalagi kalau semisal samping kanan, samping kiri itu adalah teman-teman deket ya, mungkin pekerjaannya nggak kepegang, tapi ngobrolnya lebih banyak. Kan itu sering sering terjadi di perusahaan. Nah, tapi saya tekankan kembali ke teman-teman di klien saya tersebut, yang paling penting adalah kita tahu kita datang ke sini ini adalah untuk bekerja, ya. Apapun divisi kita, apapun job desk kita, yang penting kita tahu kontrol dari pekerjaan yang kita lakukan itu adalah benar dan tepat. Bukan hanya sekedar ya sudah ngentri, ya sudah input. Nah, ini kan beda. Kualitas dari hasilnya pun kan berbeda. Nah, ini kalau kemarin itu pas saya lihat ya, ini validasinya memang masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dari angka itu bisa kurang, bisa lebih, khususnya di bidang piutang, di posisi piutang, itu piutangnya saja itu 1 M lebih. Lah, ini uang perusahaan ada di klien. Umur piutangnya berapa? Kalau semisal lebih dari 1 bulan, berarti ini kan sudah lewat jatuh tempo. Nah, kalau itu dimasukkan deposito, perusahaan untung. Atau mungkin dikelola lagi untuk belanja modal, kan perusahaan bisa profit ya, menambah profit. Tapi kalau semisal uangnya ada di klien, terus itu kita kita baru eksekusi, ngingetin sudah lewat jatuh tempo, baru mereka bayar, ya kita yang rugi. Nah, yang untung adalah si klien dapat dapat belanja berhutang, terus bayarnya mundur lagi bisa berbulan-bulan. Kan itu dari sisi perusahaan kan mengalami kerugian. Nah, gambaran-gambaran itu yang saya coba sharingkan pada saat saya datang ke sana. Tapi memang kalau dari pengamatan saya, bukan karena mereka secara usia, tapi memang karena eh, perpindahan sosok kepemimpinan ini yang membuat mereka itu nggak tahu nih apa yang mau mereka pegang. Sorry. Dulu mama papanya meskipun kasar, meskipun keras, apa ibaratnya memimpin, tapi mereka sadar bahwasanya ini pimpinan. Ya, generasi kedua yang beda banget cara memimpinnya itu membuat mereka kayak agak ada sisi keraguan-raguan, ini beneran perusahaan ini dipimpin oleh ini. Jadi kan ada keraguan-raguan seperti itu. Ya kali masa orang tuanya sudah nggak ada, mau dibangunin lagi untuk memimpin perusahaan kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau ya generasi keduanya ini yang melanjutkan untuk eh, perusahaannya bisa survive. Ya, nah ini hal-hal yang banyak banyak kejadian, bukan hanya di klien saya yang di kota tersebut, ternyata di perusahaan saya bekerja pun juga seperti itu. Kebetulan penerus generasi keduanya di perusahaan saya bekerja ini seumuran dengan saya. Jadi kita melakukan komunikasi ya cair. Nah, ada beberapa divisi yang memang terbiasa dipimpin oleh orang tuanya dengan sistem otoriter, tegas. Ya, kalau nggak dimarahi berarti mereka nggak sadar kalau salah. Ya, padahal sebenarnya bukan itu poin pentingnya. Ya itu tadi tentang pekerjaan kita, yang mengontrol benar tidaknya pekerjaan kita ya kita. Ya, outputnya adalah suatu laporan yang kita kasihkan ke bisa ke kepala divisi ataupun owner langsung. Nah, ini penting, semoga membuka apa wawasan teman-teman dan bisa jadi inputan buat teman-teman di manapun teman-teman berkarir ataupun bekerja. Dan yang paling penting adalah kita tahu bahwasanya pekerjaan kita ini berhubungan dengan output yang utama, yaitu suatu laporan keuangan. Ya, karena kenapa kita bisa membahas manajemen keuangan ini, karena berhubungan dengan laporan keuangan. Contohnya seperti manajemen piutang ini. Ya, di manajemen piutang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalau uangnya perusahaan ada di klien dalam jumlah yang dalam tempo yang cukup lama, kita itu mengalami kerugian. Nah, karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, piutangnya kita itu kalau nggak kita putar untuk mengelola modal atau belanja modal, ya kita akan rugi. Makanya ada umur piutang kan. Kalau kalau klien melewati jatuh tempo, nah itu ada sanksinya, ya ada penalti macam-macam, 1% per mil atau 0,1% per mil. Nah, itu biaya dendanya. Nah, nah ini kalau semisal perusahaan atau klien melunasi sebelum jatuh tempo, mungkin dapat potongan atau diskon. Nah, ini sebenarnya
menarik, cuman nggak semua perusahaan ngambil resiko-resiko seperti itu. Tapi yang paling penting adalah melalui penjualan kredit yang dilakukan perusahaan, fungsinya adalah supaya barang dagangan perusahaan atau persediaan yang ada di gudang perusahaan itu keluar, pindah ke klien. Meskipun kembalinya nggak langsung, tapi ada termin 1 bulan, ya fungsinya adalah untuk, ya itu tadi, menstimulasi perdagangan agar outputnya itu jalan, ya, yaitu barang-barang tersebut. Nah ini contoh-contoh sederhananya ketika kita mengelola manajemen piutang, ya. Oke, semuanya sudah join. Jangan lupa nanti absen. Dan hari ini kayaknya nggak usah tugas dulu ya. Hari ini nggak usah tugas dulu. Mungkin kita akan sharing-sharing. Sebelum saya masuk ke materi utama, yaitu tentang manajemen piutang, adakah teman-teman mau sharing sesuatu dengan saya ataupun diskusi dengan saya? Kita semuanya boleh, nggak apa-apa ya. Eh, Oke, belum. Oke, saya tak coba masuk ke apa manajemen piutang ya. Jadi kenapa ada manajemen piutang itu ya fungsinya adalah berhubungan dengan penjualan kredit ya. Kalau istilahnya piutang sendiri nanti teman-teman boleh cari sumbernya, banyak istilah-istilahnya piutang penjelasan dari ahli ini, ilmuwan ini itu sama. Tapi yang paling penting adalah piutang itu tadi adalah kekayaan perusahaan yang ada di klien ya, atau kekayaan perusahaan yang timbul dari dilaksanakannya penjualan kredit ya, berarti kalau misal berhubungan sama klien jualannya kredit itu ya piutang. Nah secara tidak langsung kan itu hartanya perusahaan, hartanya perusahaan yang sebenarnya itu bisa dialokasikan untuk belanja modal ya sesegera mungkin. Oke. Eh, Poin penting dari kenapa munculnya piutang itu adalah fungsinya adalah untuk meningkatkan penjualan kredit. Salah satunya adalah merangsang minat pelanggan. Jadi kalau misal pelanggan, klien belinya itu kredit, ya itu secara tidak langsung mereka juga bisa menyiapkan modalnya itu sebulan yang akan datang. Jadi nggak harus cepat-cepat menyiapkan modal atau menyiapkan uang untuk memiliki suatu barang tersebut atau jasa ya. Nah ini fungsi kenapa piutang itu akhirnya muncul. Dan selain itu juga kalaupun akhirnya ini banyak 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 yang dipakai di beberapa perusahaan. Kalau misal pelanggan mau beli tunai, harganya sama atau tidak dengan harga kredit. Nah, ini juga menarik untuk meningkatkan suatu eh, output penjualan. Bedanya adalah kredit sama tunai ya. Atau mungkin kredit tapi tidak 1 bulan tenornya, atau mungkin bisa 1 minggu, atau mungkin bisa lebih cepat. Nah, itu juga mempengaruhi. Apakah HPP-nya itu sama? HPP-nya sama ya. Nah, fungsi dari piutang sendiri muncul karena ya ini, penjualan kredit, atau mungkin untuk meningkatkan volume penjualan, atau mungkin meningkatkan laba bersih perusahaan, atau mungkin strategi-strategi yang berhubungan dengan persaingan yang ada di pasar. Nah, ya ini yang mendasari kenapa akhirnya muncul suatu piutang itu adalah ya penjualan kredit. Ya, atau mungkin di tempatnya teman-teman juga banyak hal yang bisa terjadi bukan hanya dari penjualan kredit, bisa jadi aset-aset yang sudah tidak terpakai ya, mungkin kendaraan atau mungkin komputer, laptop kalau dijual ke klien, mungkin kalau kredit kita nggak tahu ya database-nya baik atau tidak. Tapi kalau misal dijual sendiri ke karyawan, nah itu kan juga terjadi ya. Contoh perusahaan punya kendaraan, mobil ABCDFG. Nah kalau dijual ke orang lain takutnya nggak dibayar. Nah, tapi kalau dijual ke karyawan sendiri ini juga mempengaruhi stimulasi penjualan kredit. Ya sebenarnya bukan poin penting ya, poin penting di suatu perusahaan hanya hanya pendapatan lain-lain ya, kalau bisa bisa saya masukkan ke golongan pendapatan lain-lain, karena ini bukan apa eh, poin utama dari kegiatan perusahaan tersebut ya, karena perusahaan mau ganti mobil ya, jadi direlokasi diperbarui kendaraan yang lama, bisa dilakukan sistem seperti itu. Nah, siapa yang bisa membantu untuk melakukan penyelesaian ini?
ya. Yang pertama adalah ya tim pemasaran yang melakukan penjualan kredit. Nah, penjualan kredit ini real atau enggak? Real berarti, oh ya ada kliennya jelas, ada notanya, ada invoice-nya. Bisa jadi tim marketing ataupun sales ini melakukan penjualan kredit ini fiktif. Nemu KTP di jalan, nemu kakak di jalan, dibikin seolah-olah ada penjualan kredit. Nah, ini kan resiko. Ya, supaya apa mungkin mereka melakukan itu supaya seolah-olah omsetnya kekejar setiap bulannya. Ya, omset klien baru, omset penjualan kredit baru supaya kekejar. Tapi kalau nggak ada kliennya, berarti kan angkanya muncul terus, termasuk ke bagian keuangan yang nerbitkan invoice. Nah, ini kan muncul terus. Sebulan, sebulan lewat, muncul terus. Padahal ini orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, karena dianggap sebagai itu fiktif. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Ya, ini divisi-divisi itu saling keterkaitan. Mungkin divisi penjualan dengan divisi finance termasuk penangannya adalah direktur. Nah, mau diputihkan atau mungkin dikejar ini kenapa salesnya bisa melakukan seperti itu? Ya. Nah, kalau penjualan kredit berarti barangnya ini harusnya ada dong, karena kliennya nggak ada. Nah, ini yang berhubungan dengan penjualan kredit. Kalau dikumpulkan itu bisa mempengaruhi profit ya. Resiko profit ini bisa 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 terpengaruh. Karena itu kan modal yang masih berbentuk dokumen. Kalau dokumen-dokumen ini sudah dikejar, sudah masuk ke rekening bank, nah, saldo di perusahaan kan banyak nih. Belanja lagi modal, produksi lagi. Nah, arus kasnya kan jalan terus, ya. Aktivitas operasional perusahaannya kan jalan terus. Nah, ini yang bisa, sorry, chat masuk ini siapa? Oh, Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman kalau jaringannya kurang bagus, mungkin kameranya di off kan aja ya supaya suara saya terdengar cukup jelas. Tapi kalau misal suara nggak masuk, eh, apa on cam juga nggak masuk, keluar masuk ya, ya mungkin boleh minta rekamannya di kampus supaya teman-teman juga dapat ya materi malam hari ini ya. Oke, ini salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya perusahaan. Bukan karena perusahaan itu gila-gila omset, tapi ingat ya, kalau omsetnya besar, ya resikonya ya harus ini yang ditanggung piutang. Belum lagi omset itu juga ada kena pajak ya. Nah, kalau memang fair, mereka melakukan penjualan kreditnya itu real, berarti ya harus jelas piutangnya ini harus tertagih. Nah, berarti dari penjualan ini yang meningkat, berarti ada aspek pajak kan yang harus dibayarkan perusahaan ke negara. Ada ada pajak yang dipungut dari klien dan disetorkan negara. Nah, tapi kalau penjualan kreditnya itu abal-abal, kan perusahaan juga harusnya nggak bayar ke negara ya, harusnya nggak mungut, bayar dulu ke negara. Nah, ini penjualannya abal-abal. Nah, ini juga berkurang profitnya perusahaan, ya. Ibaratnya Pak kayak, Danang, maaf eh, ya keluar masuk Zoom terus sinyalnya nggak bagus. iya iya Mbak Ina, nggak apa-apa. Mm. Eh, apa mungkin nggak usah pakai kamera Mbak Ina, volume aja. Iya, Yang penting suara saya cukup terdengar, ya udah itu aman aja. Nah, iya tapi kalau Pak. Terima kasih ya iya Pak. sama-sama Mbak Ina. Ya, ini hari faktor-faktor yang sebenarnya utama itu ya ada di sini penjualan kredit, ya. Tapi kalau faktor-faktor lain, kalau semisal pembatasan kredit, pengumpulan piutang, ataupun mungkin besar kecilnya eh, piutang itu kan tambahan. Nah, itu tambahan. Tapi yang paling penting adalah ini. Perusahaan itu jangan terlalu memaksakan untuk nge-push penjualan kredit kalau mereka itu nggak deteksi dini resikonya, ya. Contoh misal deteksi dini resikonya ke klien. Nah, kliennya ini yang tahu adalah siapa? Ya, tim yang ada di lapangan, sales maupun marketing. Nah, klien tersebut adalah beresiko nggak bayar. Ya, nggak usah dijual ke mereka. Cari klien yang lainnya. Kalau dipaksakan supaya supaya nggak ribet cari klien baru, ya ini yang harus nanggung adalah mereka orang yang di lapangan. Nah, makanya kan ada KPI atau kinerja kinerja masing-masing individu
yang dijadikan tolak ukur supaya masing-masing staff itu memiliki performa yang baik ya. Nah, ini kalau faktor berikutnya seperti apa pengelompokan perusahaan-perusahaannya itu lebih ke teknis ya. Contoh misal kalau piutang kecil eh, apa ketat apa tidak, nah itu bebas ya. Atau mungkin piutang besar lunak tapi kurang selektif. Nah, ini juga kembali lagi kebijakan ke perusahaan ya. Nah, hal-hal seperti ini yang tahu biasanya kalau piutang kecil-kecil. Nah, ini teman-teman yang ada di lapangan. Nah, kalau yang piutang besar-besar biasanya ini berhubungan sama ownernya langsung. Ya, mereka tahu kan kapan mereka harus reminder bahwasanya pelunasan piutang itu harus disegerakan ya. Oke, ini ketentuan tentang pembatasan kredit ini sebenarnya lanjutan dari sini teman-teman ya, tentang seleksi piutangnya kecil atau besar. Nah, ini mempengaruhi plafonnya mereka. Kalau piutang kecil tapi plafonnya unlimited, mereka bisa aja hari ini ngambil kredit, mungkin 3 hari lagi ngambil kredit. Jadi kalau di sebulan kan bisa aja jadi piutang besar. Nah, ini juga harus diseleksi benar-benar. Nah, ini akan mempengaruhi pembatasan dari penjualan kredit tersebut. Ya, nah kebijakan dalam pengumpulan piutang ini yang tahu teman-teman yang ada di lapangan, ya. Tapi tetap yang mengoreksi adalah teman-teman yang ada di office, khususnya yang bantu atau tim support dari owner atau pemilik perusahaan atau kepala divisi, ya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Ya. Kalau lama persyaratan kredit, idealnya itu adalah ya 1 bulan. Ya, bahkan 45 hari itu ada, tapi nggak terlalu banyak. 30 hari itu udah umum ya. Oke, kalau yang terakhir ini teman-teman, karakteristik industri, kembali lagi kalau perusahaan itu produksi fast moving atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi snack, jajanan yang mudah kadaluarsa. Nah, ini juga mempengaruhi dari karakteristik penjualan kreditnya. Contoh seperti toko-toko ya, toko-toko retail. Nah, itu karakteristik industrinya juga kecenderungan mereka si klien-klien toko ini, lo barang kamu udah mau expired nih. Invoice saya kan ada beberapa. Boleh lah ini untuk mengurangi barang-barang expired ya. Entah itu diretur, mengurangi tagihan. Nah, ini juga ada. Ya. Nah, nah biasanya kalau untuk klien-klien yang berhubungan dengan toko retail, mereka itu 2 minggu. Nggak mau lama-lama. Ya, kalau sampai semisal ada klien yang mau ngambil 2 minggu tapi pembayarannya tunai, nah itu dikasih diskon. Ini lebih mereka memilih diskon. Makanya kalau semisal teman-teman belanja di suatu toko, ada toko yang harganya murah dari Indomaret atau Alfamart, itu karena mereka ownernya berani beli tunai di supplier-supplier. Karena kalau beli tunai nggak menggunakan termin atau piutang atau ya ini ya, mereka itu normal-normal aja. Tapi kalau misal mereka beli tunai, mereka itu dapat potongan. 5% sampai 10% itu juga profit bagi perusahaan. Ya, barangnya cepat keputar, uangnya cepat kembali, mereka juga belanja modal lagi. Tapi ingat, di toko-toko tersebut nggak semuanya murah, tapi ada barang-barang tertentu di toko itu mahal, di toko lain itu murah. Karena orang yang datang di suatu toko, sekali bawa kantong belanja ya udah sekalian. Ya, makanya mereka jarang oh di toko ini tisunya murah, di toko ini tisunya mahal. Nah, mereka nggak beli deh, nanti beli di toko yang lainnya. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Saya termasuk ya orangnya. Saya pasti mengamati toko-toko di Surabaya. Oh, di Palapa sama Remaja minyak gorengnya itu selisihnya Rp500. Saya mending beli di Remaja, nanti gulanya beli di Palapa. Nah, saya orang yang seperti itu. Ya, Sama berarti, Pak. ya, ya. Jadi nggak sekalian mumpung di sini sekalian Mbak. Oh nggak, saya nggak seperti itu. Ya karena eh, ya ini tadi ya karena orang-orang yang berhubungan sama accounting, finance, ya operation itu biasanya mereka memilah-milah resiko termasuk hubungannya dengan profit. Bagi saya selisih 550.000 itu juga akan mempengaruhi
Nah, itu tadi keuangan saya ya, bukan sekedar asal belanja saja. Ya, ini berhubungan sama karakteristik industri kalau yang mempengaruhi faktor-faktor besar kecilnya piutang. Kalau perusahaan-perusahaan yang bukan retail ini perusahaan-perusahaan yang slow moving. Contoh semisal orang jual kompor atau orang jual microwave ya, elektronik dan segala macam. Kan nggak setiap hari mereka gonta-ganti elektronik. Nah, ini biasanya piutangnya cenderung lebih stabil 1 bulan. Kalaupun ada klien yang melunasi sebelum 1 bulan ya nggak ada masalah ya. Maksudnya nggak ada pemberian diskon. Tapi kalau beli tunai biasanya kita punya kasih opsi bolehlah dinego, tapi nggak semuanya ya. Nah, kalau semisal lewat jatuh tempo ya itu tadi kebanyakan penalti ya. Nah, ada persentasenya macam-macam. Nah, ini berhubungan dengan karakteristik industrinya, jadi nggak bisa disamaratakan. Nanti tiap-tiap industri itu memiliki plus minusnya dan resikonya pun juga akan berbeda. Oke. Oke, itu teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Nah, hal-hal yang terkait dalam pengumpulan dan kebijakan kredit di teori itu juga sebenarnya diajarkan. Nah, di teori dari pendahulu-pendahulu, bahkan kita pun sebelum terjun di suatu perusahaan itu mereka ya basisnya dari teori-teori yang lampau. Nah, mulai dari standar kredit, termin kredit, potongan tunai atau default resiko, ya atau ya ini tadi piutang tidak tertagih dan segala macam. Nah, standarnya adalah ya berhubungan dengan penilaian kredit. Ya siapa yang meminta, ya, siapa yang meminta klien yang mana. Nah, kliennya ini apa oke apa tidak? Kalau oke dari sisi apanya, kalau tidak oke dari sisi apanya. Nah, ini berhubungan dengan kualitas, jangka waktu, potongan dan segala macam. Nah, ini yang memiliki standar itu adalah yang masing-masing industri. Nah, meskipun teorinya itu banyak, salah satunya ini dari Honano Wakowicz ya. Nah, ini secara teori diajarkan, tapi prakteknya pun juga nggak selalu tentang teori. Tapi yang paling umum adalah kualitas piutang ini. Kualitas piutang ini yang paling utama. Jadi kalau semisal 1 bulan mereka sudah melakukan pelunasan tanpa kita harus tagih, nah berarti kualitas piutang dagang tersebut sehat. Klien tersebut ya harus dipertahankan hingga jangka yang waktunya itu ya bisa menyesuaikan dengan perusahaan. Ya. Nah, jangka waktu umumnya 30 hari dan potongan tunai kalau semisal membayar di awal. Nah, ini kalau potongan ini berhubungan dengan karakteristik industrinya ya, tidak semuanya itu disamaratakan. Ya, program pengumpulan piutang. Nah, ini program pengumpulan piutang kalau semisal ada klien-klien yang mau mengambil penjualan kredit tapi resikonya cukup tinggi ya. Kita mungkin bisa jual ke mereka dengan sistem diskon. Ya, jadi kita terima uang. Bukan berarti kita nggak mau saya ke transaksi dengan klien tersebut karena beresiko sekali. Enggak. Kita tetap bisa bekerja sama dengan mereka, tapi sistemnya bukan piutang lagi. Ya, potongan tunai dengan pembayaran eh, tunai ya. Potongan diskon dengan pembayaran tunai, sorry. Ya, termin itu idealnya 30 hari dan segala macam, potongan tunai. Nah, ini akan mempengaruhi apa? Persentase profit ya dari mode apa piutang yang masuk ke perusahaan ya ini akan mempengaruhi profit ya prosentasenya pengeluaran. Nah, ini termasuk resiko yang paling umum ya ini tidak tertagih. Nah, saya pernah ada handle salah satu staff ya 2 staff ada piutang yang tidak tertagih. Nah, ini real. Dia nggak melakukan nota fiktif, nggak bikin klien-klien abal-abal, tapi memang real kliennya itu memang trouble. Menurut saya kliennya itu unik. Kita pun juga sudah coba. Saya pun sampai turun tangan untuk pendekatan supaya pembayarannya ini dilakukan segera. Tapi ya sampai 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 sekarang itu masih belum bisa dilakukan pembayaran. Jadi dari kesepakatan bersama total kreditnya itu ada 100.000 ya. Perusahaan mengambil beban 50%-nya. Jadi dibagi dua, 50% itu dibebankan perusahaan, 50%-nya itu dibebankan ke PIC-nya. PIC-nya itu
eh, ada dua, tim lapangan sama tim office. Tim office ini yang menerbitkan invoice dan segala macam, dan mereka juga yang melakukan follow up setiap hari dan segala macam. Kan ini kan mereka juga punya kinerja untuk melakukan telepon ya supaya mereka si klien-klien ini bayar. Nah, persentasenya 50%-nya ini dibagi ya, dibagi 40 itu staff di lapangan yang berhubungan sama kliennya, 10%-nya ini staff piutang ya, penagihan dan yang setiap hari dan segala macam. Nah, ini resiko yang mereka harus tanggung. Nah, memang berat hati ketika saya mengambil keputusan untuk ya nggak bisa, harus ada adjustment ya, harus ada punishment juga supaya teman-teman yang lain ataupun staf-staf yang lain itu nggak sekedar kerja yang ngikutin ritme saja, mengikutin ya saya ngapain ya nggak sekedar itu, tapi mereka harus mengawasi tentang resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi. Salah satunya khususnya si tim lapangan ini, mereka nggak asal ngambil klien ya supaya mereka kekejar omsetnya. Bisa menggunakan sistem program pengumpulan piutang ini. Kliennya itu trouble, boleh transaksi dengan klien itu, tapi pembeliannya tunai, nanti dapat potongan. Dia nggak akan kehilangan klien, ya karena bagaimanapun juga si toko itu mereka juga butuh stok untuk dijual ke pelanggan, ya. Nah ini hal-hal yang menurut saya waktu itu saya sempat sempat berdoa, aduh kasihan mas, ya memang sih nggak besar untuk ukuran staff dengan gaji yang menurut saya cukup, itu tidak besar. Cuman bagi saya eh, apa memberikan opsi seperti itu ya untuk semuanya bisa belajar. Nah, perusahaan sudah menanggung 50%-nya dari piutang yang tidak tertagih ini. 50%-nya ini siapa yang harus tanggung? Ya, 40 ya ini ke staf yang ada di lapangan, yang 10 itu piutang. Ya, teman-teman pun boleh boleh ya punya punishment yang bermacam-macam terhadap kinerja si A, si B, si C, ataupun mungkin kita boleh kasih masukan ke kepala bagian dan segala macam supaya kontrol itu tetap jalan, ya resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi itu bisa diminimalisir ya. Nah ini contoh saya sampai sekarang pun juga kepikiran kok bisa gitu. Ya. Oke. Oke, biaya atas piutang itu bisa muncul dari biaya penghapusan piutang. 50% yang saya sebutkan tadi itu masuk di sini. Ya, 50% itu yang saya sebutkan tadi itu bisa masuk ke sini. Bentar ya. Oke, biaya penghapusan piutang itu bisa masuk di sini. 50% perusahaan harus menanggung piutang yang tidak terbayar tersebut. Ya. Atau mungkin kalau biaya pengumpulan piutang, misal biaya pengumpulan piutang ini ada divisi sendiri. Nah, divisi finance ini melibatkan pihak bank untuk melakukan pelunasan pengumpulan piutang supaya terbayar. Contoh seperti ini. Nah, ini biasanya eh, banyak berhubungan dengan kegiatan perdagangan internasional ya, berhubungan LC yang nggak bisa dicairkan, atau mungkin bank garansi yang tidak bisa dicairkan, cek dan segala macam. Nah, ini biasanya berhubungan dengan ini, pengumpulan piutang ya. Jadi kita itu melibatkan pihak ketiga ya, atau mungkin itu apa, pinjol-pinjol ya, pinjol pinjaman online dan segala macam, ternyata ada nasabah yang tidak membayar. Kan mereka melibatkan pihak ketiga untuk datang, meneror dan segala macam, ada biaya kan untuk pengumpulan piutangnya. Nah, tapi kalau di perusahaan seperti industri, retail ataupun ya seperti yang saya contohkan tadi, perdagangan elektronik itu nggak ada. Ya. Itu nggak ada. Tapi kalau di industri perbankan hampir semuanya itu ada sih biaya pengumpulan piutang. Contoh seperti KPR rumah, ternyata belum 10 tahun sudah harus dijual, di take over ke orang. Nah ini ada biaya pengumpulan piutang. Bank kalau nggak segera men take over, nah ini biayanya bisa timbul.
Nah, ini juga resiko-resiko yang muncul, rumahnya nggak dilanjut nih, sisa 5 tahun mereka nggak bisa membayar cicilannya. Kan ini juga bisa berhubungan dengan biaya pengumpulan piutang. Ya, kalau biaya penghapusan piutang saya contohkan di staf saya tadi. Biaya administrasi, biaya administrasi ini bisa muncul di sini ataupun di sini. Tapi kalau di perusahaan internal itu nggak ada biaya administrasi atas piutang ya. Tapi pengumpulan piutang itu ada. Nah, atau perusahaan itu perusahaan internal menggunakan pihak ketiga ataupun eh, perusahaan lain untuk melakukan pengumpulan piutang, muncul biaya administrasi. Tapi setahu saya dari pengalaman-pengalaman yang saya ketahui, biaya administrasi ini jarang ada. Mereka sudah satu paket di sini. Biaya pengumpulan piutang kalau misal ada klien yang mau melunasi ke perusahaan, nah itu langsung diketok persentase. Ya, masuk berapa nih? 10 juta. Ya sudah, 5 juta dimasukkan ke perusahaan untuk pengumpulan piutang. 50 jutanya itu diberikan ke perusahaan ketiga yang melakukan, yaitu tadi meneror meneror nasabah yang bandel nggak bayar hutangnya. Nah ini jadi 50-50 atau mungkin persentasenya bisa 80-20 ya, macam-macam. Administrasi ini sudah include di sini ya, dia nggak berdiri sendiri. Oke, biaya sumber dana dan modal. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan biaya penghapusan piutang sama pengumpulan piutang. Contoh, tagihannya kan 10 juta. Sedangkan yang masuk perusahaan itu 10 juta. 5 juta. 5 jutanya masuk ke pihak ketiga atau mungkin 5 jutanya masuk ke orang lain ya. Contoh seperti ini. Nah, sumber dana atau modal kan akhirnya kan berkurang. Harusnya masuknya 10 juta, malah masuknya 50 masuknya 5 juta. Nah, ini kan ada muncul biaya juga yang harusnya untuk mengcover suatu modal ataupun uh, sumber dana untuk belanja segala macam. Ini muncul atas dasar apa? Misal, kalau perusahaan itu sudah menerima DP untuk produksi kursi 1.000. Nah, sudah muncul DP, sedangkan modalnya ini kan kurang. Harusnya masuknya 10, masuknya 5. Nah, 5 ini dari mana? Bisa jadi 5 ini dari pinjaman di bank dan muncul bunga. Nah, ini bisa jadi resiko. Resiko yang menimbulkan biaya untuk pengelolaan sumber dana baru. Harusnya terima 10, malah terimanya 5. 5-nya karena dimasukkan ke pihak ketiga. Nah, di sini kan butuh modal yang harusnya butuh 10, tersedianya 5. Sedangkan kita sudah menerima orderan nih 10. Nah, 5-nya ini kita harus carinya di mana? Ya, mungkin bisa ke investor atau mungkin bisa ke bank. Nah, muncul bunga kan? Nah, bunga ini yang bisa mempengaruhi biaya sumber dana atau modal itu. Ya. Tapi yang paling umum dari berbagai jenis perusahaan apapun, yang paling umum ini dua ini. Ya, paling umum dua ini. Kalau yang biaya sumber dana dan modal, ini dianggap ya kita terima proyeknya ya 5 aja. Jangan memaksakan diri 10. Atau kita terima PO-nya 10, tapi kita kerjakan 5. Kita tagihkan 5. Ya, 5 berikutnya kita produksi lagi. Baru kita tagihkan lagi. Nah, ini proses negosiasi antara tim yang ada di lapangan ataupun owner dengan si klien ini. Nah, ini ada proses negosiasi yang bolehlah kita produksi semuanya, tapi kita per termin ya untuk produksinya atau distribusinya. Jadi nggak langsung diproduksi, jadi kan kita juga butuh modal. Nah, kalau semisal modalnya kecil 10.000, 100.000, oke ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar yang mungkin bisa 500 juta atau MM-an, ya modalnya terbatas, repot ya. Ya, mereka juga harus pengelolaannya juga harus benar-benar baik ya, bukan bukan asal-asalan. Ya, ini gambaran tentang biaya-biaya yang muncul atas piutang. Oke, teman-teman nggak bingung kan ya? Nah, piutang ini memang tolak ukur sehat tidaknya perusahaan itu dinilai dari sini. Ya, sebenarnya ada juga persediaan, ya persediaan. Tapi kan nggak semuanya perusahaan juga
berhubungan dengan persediaan. Persediaan kan berhubungan dengan perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan jasa kan nggak berhubungan dengan persediaan. Nah, tapi tidak terlalu eh, apa tidak terlalu signifikan ya menurut saya kalau manajemen persediaan. Tapi yang paling utama selain manajemen kas, minggu lalu sempat kita bahas, nah manajemen kas, nah manajemen piutang ini juga nggak kalah pentingnya untuk mengetahui perusahaan ini sehat atau tidak. Nah, contoh manajemen kas, manajemen piutang ini untuk perusahaan go public, perusahaan go public seperti Gojek, startup itu ya, Gojek, Shopee, Tokopedia. Nah, ini teman-teman kalau lihat di laporan keuangannya, manajemen piutangnya ini sangat kecil, ya. Nah, ini sangat kecil. Karena sampai sekarang pun kita nggak pernah tahu bahwasanya uangnya Gojek, uangnya driver-driver ini depending sama si perusahaan. Ini kan jarang. Setahu saya tidak ada malah. Nah, karena mereka langsung secara otomatis ketika menerima order langsung dibayar. Atau mungkin seperti Tokopedia ataupun Shopee ketika penjualannya itu sudah rilis selesai, sudah muncul testimoni ya langsung uangnya langsung terdistribusi ke penjualnya. Jadi tidak ada yang berhubungan dengan piutang. Mungkin seperti ini, anak perusahaannya Gojek, Gojek Tokopedia, perusahaannya itu kalau teman-teman mungkin pernah tahu Mokapos ya, aplikasi kasir, aplikasi kasir yang ada di merchant-merchantnya Gojek ya, entah itu merchant itu kayak toko offline-nya yang mereka jualan makanan, minuman, restoran dan segala macam, mereka kan memiliki mesin kasir. Nah, namanya Mokapos dan itu anak perusahaannya Gojek yang menjual software tersebut include dengan perangkatnya, mesinnya, printernya, dan ada mini tabnya itu satu set. Nah, kalau semisal yang beli itu adalah eh, apa sih yang banyak, misal Teh Indonesia, ya. Teh Indonesia itu kan di Indonesia kan udah ribuan ya. Ya, Teh Indonesia itu kan ribuan. Ya, Teh Indonesia itu beli mesin di Gojek, yaitu melalui Mokapos, mesin printernya, mesin mesin kasirnya, termasuk semuanya perangkatnya, aplikasinya langsung terdistribusikan seluruh Indonesia. Nah, itu ada ribuan dan nggak mungkin kan mereka belinya cash ya, meskipun mesin kasirnya harganya 15 juta, 20 juta kan nggak mungkin mereka belinya cash. Pasti mereka menggunakan termin ya, mulai mulai beli barangnya termasuk distribusi barangnya. Nah, mereka pasti munculkan invoice, mereka munculkan termin. Nah, ini si ST Nusantara ini mereka klien-klien potensial yang bermasalah atau tidak terkait pelunasan piutang. Kalau semisal bermasalah, nah, semisal mundur, mundur bayarnya harusnya 30 hari tapi mundur sampai 2 bulan. Nah, ini porsi piutang di laporan keuangannya si GoTo TBK, Gojek, Tokopedia, ini pasti akan muncul piutangnya besar. Ya, itu mungkin satu klien saja, yaitu ST Nusantara. Kalau semisal selain ST Nusantara, Kopi Kenangan, ya sama beli alat kasirnya dan segala macam. Ternyata ada beberapa klien, bisa 10 klien yang mundur. Kalau nilainya MM-an atau mungkin ratusan juta, piutangnya munculnya segede itu, nah berarti ini nggak jalan. Staf yang berhubungan dengan contoh saya tadi, eh, tenaga penjualan kreditnya sama staf keuangannya mereka nggak jalan untuk monitoring piutang ini. Asal-asal aja jual, 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 tapi mereka nggak monitoring. Nah, atau mungkin staf itu ngikut sama manajernya, karena manajernya yang ketemu sama bos-bosnya nih. Berarti manajernya harus terima punishment. Kenapa kok sampai 2 bulan nggak melakukan pembayaran? Ya, semuanya itu berhubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan penggunaan rasio. Ya, untuk mengelola piutang itu berhubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan rasio. Ya, perencananya adalah perusahaan itu harus punya plafon atau batas limit boleh melakukan penjualan kredit atau piutang ini batasnya berapa selama 1 bulan.
nggak boleh lebih. Ya, jadi kalau semisal 1 bulan itu dibatasi tidak boleh memberikan penjualan kredit 500 juta. Sedangkan omsetnya itu harus kekejar 1 M. 500 juta itu penjualan kredit, 500 juta 500 jutanya itu harus penjualan tunai. Nah, ini perencanaan secara sederhananya seperti itu. Atau 500 juta penjualan kredit, apa 80%-nya itu harus terbayar sesuai jatuh tempo. 20%-nya itu ditoleransi. Ya, misal seperti itu. Ini perencanaan jumlah untuk pengumpulan piutang. Nah, ini juga berhubungan dengan pengendalian. Pengendalian ini bisa bisa 20% yang molor-molor ini dikasih potongan. Seminggu setelah jatuh tempo, ketika dilakukan pelunasan, dapat potongan. Ya, bebas administrasi ada segala macam. Atau mungkin pungutan pajaknya dibebankan ke kita, misal. Atau mungkin segala ini banyak faktor-faktor yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian. Ya, kalau di tempat teman-teman sendiri boleh diasumsikan dengan strategi-strategi apapun untuk mensiasati agar tidak terjadinya piutang tak tertagih. Ya, tetap harus di-manage, dikelola dengan baik supaya nggak loss. Ya, nah untuk penggunaan rasio ini tiap perusahaan bermacam-macam. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan TBK, teman-teman mungkin masih ingat menghitung rasio-rasio kan ada kan ya. Em, porsi piutangnya, porsi kerugian piutangnya. Nah, ini kan juga dikelola supaya perusahaan itu tetap profit, omsetnya kekejar, penjualan kredit maupun tunainya juga kekejar. Nah, dari porsi rasio ini. Nah, tapi kalau di perusahaan-perusahaan seperti tempat saya yang bukan fast moving, bukan retail tapi corporate, rasio ini tidak terlalu berdampak. Ya. Makanya lihat, bandingkan rasio di atas dengan tahun sebelumnya atau kelompok industrinya. Di perusahaan saya ini tidak terlalu berdampak. Tapi kalau teman-teman nanti penelitian di tugas akhir, nah deskripsi, mau mengumpulkan apa perusahaan-perusahaan yang memiliki porsi piutangnya tinggi, itu boleh nggak apa-apa. Ya, berarti menggunakan rasio-rasio ini. Industrinya mungkin dibikin sama atau mungkin dibikin berbeda. Itu boleh. Ya. Nah, ini kalau rasio-rasio piutang yang paling gampang diolah itu yang perusahaan fast moving. Unilever, Bogasari, Indofood, Wings, ini kan perusahaan fast moving. Produknya itu hampir semuanya ada di toko, ya, toko di daerah maupun di supermarket semuanya itu ada. Nah, ini pasti berhubungan dengan rasio juga. Perencanaan dan pengendalian piutangnya itu pasti dihitung sedemikian rupa, ya. Jadi monitoringnya itu enggak mingguan atau bulanan, itu harian. Ya, jadi kalau misal ada distributor mana order hari ini, nah itu klien mana nih, toko mana yang order, nah itu dimonitoring harian. Bukan asal sekedar mereka jual, 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 jual. Tapi kalau jual ternyata nggak dibayar sama kliennya, ya itu resikonya yang ditanggung ya siapa penanggung jawabnya. Ya, kalau itu yang dapat manajernya, ya manajernya yang harus bertanggung jawab. Oke. Teman-teman nggak bingung kan ya? Aman kan? Ya. Sampai di sini ada yang mau menanyakan mungkin? Ternyata nggak kerasa ya. 19:15. Oke, 1-2 menit lagi ya. Saya mungkin akan undur diri pindah ke kelas sebelah. Teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Atau mungkin nanti kita bisa sharing di grup juga nggak apa-apa ya. Atau mungkin personal boleh WhatsApp ke saya nggak apa-apa ya. Ini lumayan sih agak banyak. eh hmm, ini bikin bikin rangkuman kali ya, supaya teman-teman juga ada gambaran. Ada yang mencatatnya dari sharing saya pertama tadi? Belum ya, belum mencatat. eh Belum, Pak. nggak apa-apa, teman-teman mungkin boleh rangkum dari ini saja ya, ditulis tangan semuanya, terus poin-poin pentingnya, supaya nanti teman-teman juga ada gambaran kalau mau menghitung atau mengelola piutang, ya.
saya buatin aja kolomnya di sini. Jadi tugas 5, tugas 5, sorry, tugas 5 ya. Pak, Ya, permisi izin bertanya. monggo. Tugasnya merangkum bab yang piutang ini. Iya, benar. Bab Makasih. piutang. Yes, sami-sami. Rangkuman manajemen piutang. Ya, besok, besok, besok tengah malam. Yang malam ini aja kan, Pak? Ya, malam ini aja. Manajemen piutang, tugas 5. Ini saya kasih catatan manajemen piutang. Oke. Oke. Ya, buat gambaran saja teman-teman. Jadi ketika kita apapun di perusahaan jenis apapun, manufaktur, perdagangan ataupun jasa sekalipun, manajemen piutang itu penting ya. Ya, untuk apa? Ya untuk mengelola modal. Ya, fokusnya tetap profit. Kalaupun nanti kita mungkin teman-teman dipercaya untuk handle perusahaan yang lebih besar, kan ini sudah dapat ilmunya. Ya, nanti tinggal dibuka lagi materinya, diingat-ingat. Oh, dulu saya pernah terima sharing-sharing. Berarti, Ya, Pak, aduh Pak yang ini, Danang. Pak Danang, berarti perusahaan yang dikatakan jahat kalau dia mempunyai 3 ini ya, Pak ya? Ya, Iya, perencanaan, pengendalian sama ya, rasio. pengendalian potong dan penggunaan ratio itu ya. Iya, ya, ini perusahaan yang dianggap sehat. Ya, porsinya itu juga juga harus. Bentar, Pak ya. Ah, Bentar, Pak. iya, iya, iya. Oke, Pak. Makasih. Iya, sama-sama Mbak Ina. Eh, Oke, teman-teman. 1917 saya nggak enak nanti ya. Ya, nanti kita lanjut lagi di minggu depan ya di topik yang di topiknya minggu depan ini kalau nggak salah tentang persediaan. Oke, membahas tentang persediaan. Nah, berarti berhubungan dengan pekerjaan saya yang di luar kota tadi, piutangnya sama persediaannya. Ya, perusahaan ini ya perusahaan tersebut menurut saya ya bagus ya di kota tersebut memiliki value tersendiri. Cuman ya itu tadi kekurangannya ya. Oke, kira-kira itu teman-teman. Eh, saya izin undur diri untuk pindah ke kelas sebelah ya. Tetap jaga kesehatan ya, terus belajar. Jangan sungkan-sungkan kalau mau sharing-sharing sama saya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.